Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Yesus Kristus Nabi Terbesar. Mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 26. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Banyak orang Kristen yang seringkali tidak mengenal bahwa Yesus adalah seorang nabi juga. Ini dikarenakan gereja lebih menekankan ketuhanan dari Yesus. Mari kita sama-sama memahami terlebih dahulu apa tugas utama dari seorang nabi. Seorang nabi bertugas untuk berdiri di antara Allah dan manusia. Ia berdiri di pihak Allah dan menjadi penyambung lidah Allah. Seorang nabi menerima dan menyampaikan firman dan kehendak Allah yang bisa berisi teguran, petunjuk, pengajaran, dan lain sebagainya. Dan tugas utama seorang nabi selain menerima dan menyampaikan firman Allah, ia juga bernubuat. Ia menyatakan hal yang akan terjadi kemudian atau menyingkapkan masa depan. Dan apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah nabi? Yesus melakukan pekerjaan seorang nabi. Ia menyampaikan firman Allah dan ia juga bernubuat. Dalam Matius 24, Yesus menubuatkan tentang akhir zaman dan kedatangannya yang kedua kalinya. Selain itu, orang-orang juga memandang dan mengakui Yesus sebagai nabi. Dan Yesus tidak pernah membantah bila ada orang yang menyebut dirinya nabi. Dan bukti yang terakhir bahwa Yesus Kristus adalah nabi adalah dalam Matius 13 ayat 57. Mari kita sama-sama membacanya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Secara tersirat, Yesus menyebut bahwa dirinya sebagai nabi. Dan Yesus Kristus adalah nabi yang terbesar. Mengapa Yesus merupakan nabi yang terbesar? Dalam Lukas 7 ayat 28, di situ Yesus mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah lebih dari seorang nabi. Ia adalah nabi terbesar di dalam pandangan Yesus. Tetapi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada Yohanes. Alasan kedua mengapa Yesus merupakan nabi yang terbesar adalah Yesus selalu berkata, "Aku berkata sesungguhnya aku berkata kepadamu," dan lain sebagainya. Sedangkan sebelum-sebelumnya, nabi-nabi menyampaikan firman Allah dengan berkata, "Demikianlah firman Allah." Firman Allah mengatakan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah nabi yang terbesar. Dan alasan terakhir mengapa Yesus merupakan nabi yang terbesar adalah Yesus menubuatkan tentang dirinya sendiri. Sebelum-sebelumnya nabi-nabi menunjukkan dan menubuatkan tentang Yesus, tetapi Yesus menubuatkan tentang dirinya sendiri. Dan nubuat yang terbesar tentang dirinya adalah kematiannya sendiri dan kedatangannya yang kedua kali. Dan apa sikap kita dalam menanggapi bahwa Yesus Kristus adalah seorang nabi? Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 yang telah kita baca tadi. Kewajiban kita adalah mendengarkan dia, karena apa yang disampaikan oleh Yesus adalah kebenaran, dan melakukan perintahnya. Kelak kita akan diselamatkan atau tidak, itu bukan berdasar dari perbuatan baik kita, melainkan bagaimana respon kita terhadap Yesus Kristus yang adalah nabi terbesar dari segala nabi. Apakah kita mendengarkan dan melakukannya atau tidak? Semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapannya. Amin.